jemaat Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kembali kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus,
kami bisa memasuki minggu ini Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan kalau kami ada, kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan segala yang terbaik pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kiranya Engkau yang melawat tempat ini, Engkau yang menjamah setiap kami yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Firman Tuhan sekali kita mau katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan
terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tahu kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Dia Allah yang luar biasa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat ku lukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa,
juga Tuhan kami bersyukur Engkau mengingat kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melupakan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau pasti menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bagian kami Tuhan untuk kami tetap percaya. Untuk kami boleh memahami setiap perkataan-Mu. Kami boleh menuruti segala perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami. Amin. Roh Kudus yang akan mengajar kami. Roh Kudus yang akan mengingatkan kami senantiasa apa yang harus kami lakukan Tuhan. Supaya hidup kami terus berkenan di hadapan. Hidup kami boleh menyenangkan hati. Kehidupan kami boleh terus menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini yang datang dengan sakit penyakit, Engkau memberikan kesembuhan kepada kami. Yang datang dengan lemah, letih, lesu, beban berat, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami yang mengalami jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Saya Tuhan, ingatkan iman kami akan bangkit Tuhan. Yang akan menjadi saksi orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita sama-sama kita katakan Kau luar biasa. Kau luar biasa, Kami menyembah-Mu. tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam hidupku. Sama-sama kita mengatakan Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kami mau buka hati kami buat Tuhan berbicara. Karena kami tahu di mana Engkau hadir, di situ Engkau mau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus, urapilah kami semua, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Berikan roh hikmat dan wahyu buat kami, untuk kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena mengenal Tuhan, itulah yang terpenting dalam kehidupan kami. Lebih daripada mujizat, lebih daripada sakit kami disembuhkan, lebih daripada semua kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Lebih daripada itu semua, kami mau mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus ambil alih semuanya. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Biar kebenaran-Mu yang hidup, yang berkuasa itu dilepaskan di tengah-tengah kami. Firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua dilepaskan di tengah-tengah kami. Menerobos kehidupan kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami pulang menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya nggak akan tanya apa kabar karena saya tahu kabar saudara diberkati Tuhan. Ya, kantong penuh, kantong kosong, saudara tetap diberkati Tuhan. Lihat wajah samping anak ini, benar kan? Wajah diberkati Tuhan, haleluya. Ada masalah, tidak ada masalah, saudara diberkati Tuhan. Aminnya kurang yakin loh kayaknya. Amin, amin, haleluya. Dalam kebaktian yang kedua ini saya ingin menyambung atau melanjutkan apa yang saya bahas dalam kebaktian pertama tadi. Jadi kalau kebaktian pertama tadi episode pertama, ini kebaktian yang kedua episode yang kedua. Saya tidak di-spill sebenarnya oleh Bu Seli, Pak David ketika mengontak saya untuk khotbah di tempat ini tentang tema saudara tahun ini. Tapi apa yang saya mau bagikan kepada saudara ternyata memang selaras dengan tema yang diangkat oleh gereja saudara di sepanjang tahun ini. Jadi berarti kita sehati ya, betul ya saudara, benar kan sehati ya. Bukan hanya sehati, satu roh juga Ibu, kan luar biasa kan. Saya mau bicara kepada saudara tentang umat perjanjian. Nah, secara khusus dalam kebaktian kedua ini saya lebih mau menukik kepada poin saya tentang mentalitas sebagai umat perjanjian. Jadi di kebaktian pertama saya bicara tentang bagaimana Tuhan mau supaya kita hidup sebagai umat perjanjian. Nah di kebaktian ini saya mau membahas kepada saudara lebih kepada bagaimana sebagai umat perjanjian kita harus hidup dengan mentalitas. Katakan dulu sama-sama mentalitas. Jadi sebagai umat perjanjian kita perlu berjalan dan hidup dengan mentalitas umat perjanjian. Nah, mari kita sama-sama pelajari dalam Yosua pasal yang kelima. Kita fokus saja kepada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dari Yosua pasal 5. Tadi di kebaktian pertama saya membahas ayat 1 sampai ayat 9. Sebelum saya masuk kepada pembacaan kita supaya saudara tidak kehilangan konteks yang saya mau sampaikan. Dalam kebaktian pertama tadi saya membahas bahwa bangsa Israel mereka berjalan dari tanah Mesir, mereka keluar dari tanah Mesir, oke? Di bawah pemimpin yang bernama Musa, lalu kemudian Tuhan bawa mereka 40 tahun berjalan di padang gurun. Nah kemudian kitab Yosua itu menceritakan kepada kita bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi kitab Yosua ini menceritakan kepada kita bagaimana bangsa Israel sebagai umat perjanjian Tuhan itu masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka. Supaya mereka diam di situ, tinggal di situ, dan mereka masuk di tanah perjanjian dan mereka hidup mendiami tanah perjanjian. Itu kitab Yosua. Makanya saran saya, saudara bacalah kitab Yosua supaya saudara mengerti bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa, menjelaskan tentang bagaimana orang percaya atau umat Israel sebagai umat perjanjian Tuhan itu hidup dan mendiami tanah perjanjian. Mereka mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Kan tema saudara tahun ini memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Nah itu seperti bangsa Israel kan. Coba lihat wajah sebelah kanan kiri, benar gak? Kayak wajah bangsa Israel kan. Kita Israel rohani, amin. Mereka ini Israel jasmani, mereka masuk tanah. Ini kitab Yosua ini. Nah ini Yosua pasal 5 ini menjelaskan kepada kita awal mereka masuk dan mendiami tanah perjanjian. Oke? Di ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ada sebuah peristiwa di sana yang dicatat dan tempat peristiwa itu terjadi namanya Gilgal. Jadi kenapa Gilgal? Karena disitulah Tuhan atau Yosua sebagai pemimpin diperintahkan untuk menyunat kembali bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian mereka harus menjadi umat perjanjian. Dan tanda mereka adalah umat perjanjian Tuhan adalah mereka disunat. Jadi sunat itu merupakan tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah Abraham punya keturunan itu bangsa Israel. Bangsa Israel ini keturunan Abraham secara jasmani. Itu sebabnya mereka harus disunat supaya mereka hidup sebagai umat perjanjian Allah. Saya katakan tadi bahwa apa itu perjanjian? Saudara mesti ngerti bahwa saudara belajar Alkitab, saudara akan mengerti bahwa ada dua tema besar Alkitab kita. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada dua tema besar. Tema besar yang pertama adalah Tuhan itu adalah raja yang memerintah dan berdaulat. Dan Tuhan yang raja itu dia ingin
Kerajaannya, pemerintahnya itu hadir di muka bumi ini. Oke? Itu tema besar yang pertama. Lalu yang kedua adalah Tuhan yang raja itu membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Dan hubungan itu dia ikat dalam perjanjian. Selalu begitu. Jadi kapan saudara baca Alkitab, saudara akan ketemu bahwa polanya begini. Setiap Tuhan ingin melaksanakan kehendaknya, rencananya atas muka bumi ini, dia selalu memilih satu orang atau sekelompok orang. Lalu kemudian dia membangun hubungan, ikatan perjanjian. Dia mengadakan ikatan perjanjian dengan orang tersebut untuk supaya kehendaknya bisa terlaksana di muka bumi ini. Jadi selalu pola Tuhan gitu. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Dan kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Jadi perjanjian Tuhan ini bukan perjanjian seperti manusia. Saya berjanji sama saudara, saya bisa ingkari. Ada berapa banyak saudara bikin perjanjian dengan orang, perjanjian bisnis kah atau perjanjian kontrak-kontrakan kah atau apa. Orang bisa mengingkarinya, tapi percayalah kalau saudara mengikatkan diri dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan itu tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Nah, ceritanya bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian, mereka kemudian disunat sebagai tanda perjanjian itu. Berarti sah hari itu mereka menjadi umat perjanjian Tuhan. Dan Tuhan mau sebagai umat perjanjian mereka mendiami, menikmati tanah perjanjian itu. Oke? Tapi Tuhan juga mau mereka hidup dengan mentalitas umat perjanjian. Mari kita baca ayatnya. Ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal. Jadi kalau saudara tahu Gilgal itu adalah katanya di ayat 9 ya. Tuhan telah menghapuskan celah Mesir. Jadi mentalitas Mesir mesti dibuang. Bangsa Israel sebagai umat perjanjian tidak boleh hidup dengan mentalitas Mesir. Mereka harus hidup sebagai umat perjanjian, hidup dengan mentalitas umat perjanjian. Sementara mereka berkemah di Gilgal, ayat 10, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di daratan Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Katakan sama-sama, berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi saudaraku, kita mau konsentrasi di ayat 12 ini. Seperti apa sih mentalitas sebagai umat perjanjian? Jadi Tuhan gak mau bangsa Israel itu masuk tanah perjanjian, tinggal di tanah perjanjian sebagai umat perjanjian tapi hidup dengan mentalitas Mesir, mentalitas padang gurun. Tuhan mau mereka hidup di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan lewat sebuah sumpah ikatan perjanjian dengan Abraham. Aku akan memberkati kamu Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan berkati keturunanmu. Dan siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk. Siapa yang memberkati kamu akan kuberkati. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham tuh dan keturunannya. Jadi Tuhan mau mereka mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan dalam perjanjiannya itu. Tapi Tuhan mau juga supaya mereka hidup sebagai umat perjanjian. Nah, hidup sebagai umat perjanjian itu mereka harus punya mentalitas. Katakan sama-sama mentalitas. Mentalitasnya bukan mentalitas padang gurun. Mentalitasnya bukan mentalitas Mesir. Karena di Mesir mereka jadi budak. Itu mentalitas Mesir. Semuanya tersedia tapi mereka dijajah, mereka diperbudak. Mereka dipaksa untuk bekerja. Lalu padang gurun makanya gini, mereka gampang mengeluh. Mereka gampang bersungut-sungut. Mereka gampang memberontak, mereka gampang marah. Mereka gampang kecewa. Nah, Tuhan gak mau bangsa Israel hidup dengan mentalitas itu. Tuhan mau mereka hidup dengan mentalitas umat perjanjian Allah. Apa itu mentalitas umat perjanjian? Dari ayat 12 ini kita belajar ada dua hal. Saya gak mau banyak-banyak, saya cuma mau membagikan dua hal. Dua hal cukup buat saudara? Cukup gak? Cukup lah ya. Daripada saya 21 hal, ya kan, repot ya kan. Ntar begitu hal ke-20, hal pertama saudara lupa. Ya kan? Tadi apa yang pertama kan ya gitu kan. Oke. Dua hal cukup.
Saudara hidupi aja dua mentalitas ini. Saudara akan jadi umat perjanjian yang berjalan dalam kedahsyatan Tuhan. Hal yang pertama yang saya pelajari sebagai umat perjanjian Allah, Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka punya mentalitas ini. Tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup mereka. Dengan cara yang unik, dengan cara yang kreatif. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara umatnya. Itu sebabnya kalau saudara hidup dengan mentalitas dan keyakinan ini, saudara tidak mudah khawatir, saudara tidak mudah takut menghadapi semua situasi saudara. Saudara gak akan gampang menyerah dalam kehidupan saudara. Karena apa? Saudara punya mentalitas umat perjanjian. Sebuah mentalitas yang memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan yang berjanji untuk memelihara hidup kita, Dia pasti akan menggenapinya. Tidak bisa dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun, kondisi apapun. Tuhan sanggup memelihara umatnya dengan caranya dan di dalam waktunya yang tepat. Tuhan punya 1001 cara. Dia gak pernah kehabisan cara. Musim bisa silih berganti dalam kehidupan kita. Kondisi, situasi sudah boleh silih berganti. Bisa berubah. Penuh dengan ketidakpastian mungkin dalam kehidupan kita. Tapi tetap saudara mesti punya kepercayaan dan keyakinan yang sungguh. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti memelihara kita. Situasi saudara boleh tidak pasti. Musim yang saudara hadapi boleh tidak pasti. Tapi janji Tuhan itu pasti buat kita. Kalau saudara hidup dengan mentalitas gini, saudara gak akan pernah gampang khawatir dan takut menghadapi semua. Tadi pagi saya katakan bahwa negara kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kalau saudara mengikuti pemberitaan, saya gak tahu apakah saudara ikuti pemberitaan atau mungkin saudara jemaat ini kan suka membaca dan merenungkan Alkitab siang dan malam. Mungkin udah gak baca-baca berita. Tapi saya kasih tahu sama saudara bahwa situasi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Gelombang badai PHK di mana-mana terjadi. Beberapa pabrik-pabrik besar sedang tutup hari ini. Gulung tikar. Banyak investasi yang ditanam di Indonesia dibawa keluar dari negara kita. Karena iklim investasi kita kurang baik. Dolar sekarang udah di angka berapa? Itu hampir menyentuh seperti tahun 98 krisis yang terjadi di Indonesia. Hari ini sudah 16.400 atau 500 mungkin sekarang ini. Itu udah mengkhawatirkan. Ingat tahun 98 dolar menyentuh 17.000 sampai kan. Itu sudah mau mendekati. Negara kita tidak sedang dalam baik-baik saja. Makanya tetaplah berdoa buat bangsa kita. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kadang memang lelah juga sih mencintai bangsa ini. Siapa yang gak lelah saudaraku, kita beli Pertamax ya kan. Karena ingin mendukung program pemerintah Pertalite kan ini BBM bersubsidi ya buat orang miskin lah. Makanya kita beralih ke Pertamax. Ternyata yang kita beli Pertalite juga ternyata saudaraku. Luar biasa ya. Itulah Indonesia kita. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Keadaan kita tidak sedang baik-baik aja. Kalau sudah ngikuti kemarin pengumuman Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani. Sampai bulan Februari kan kita molor nih kan laporan keuangan negara kita. Ternyata kita mengalami defisit anggaran 31, sekian triliun. Tidak sedang dalam baik-baik saja keadaan kita. Tapi ini yang saya mau beritahu sama saudara. Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi kita. Kita punya Tuhan yang pasti pegang perjanjian. Amin. Makanya gini, ya kita boleh dengar berita sana sini menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi kita sebagai umat perjanjian, kita akan hidup dengan sebuah mentalitas umat perjanjian. Kita tidak akan pernah takut. Karena yang memegang kehidupan kita, bukan pemerintah bangsa kita. Yang memegang hidup kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Saudara mesti ngerti. Coba saudara perhatikan ayat ini. Lalu berhentilah mana itu. Apa itu mana? Mana itu bukan mana. Bukan. Ya. Mana itu apa? Itu roti yang turun dari sorga, Pak. Jadi bangsa Israel waktu mereka berjalan di padang gurun, kan padang gurun tandus, kering, gersang, Pak. Gak ada kehidupan. Apa yang mereka mau makan? Bagaimana mereka bisa terpelihara di padang gurun yang tandus, kering, gersang? Apa yang mereka mau nanam gak bisa nanam, Pak. Orang tanahnya gersang, tandus, kering. Kalau sudah pernah ke sana sudah ngerti betul. Padang gurun itu tandus, panas, kering, gersang. Tapi lihat,
Tuhan setia dengan perjanjiannya, amin. Di tengah situasi yang tidak mungkin untuk mereka mendapat makanan, tenang, ada Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia siapkan apa, saudaraku? Mana? Tiap pagi bangsa Israel buka tenda, mereka bisa nikmati roti yang turun dari langit, langsung dari sorga Tuhan kasih buat mereka. Bayangin, saudaraku, luar biasa kan? Mereka cuma buka tenda, mereka nggak perlu kerja apa-apa. Mereka buka tenda, mereka sudah bisa menikmati. Mereka kumpulkan mana itu, saudaraku. Orang Israel bisa terlambat bangun, mana tidak pernah terlambat disuplai. Makan siang bergizi, makan sehat bergizi bisa terlambat, betul nggak saudara? Kan kasus di NTT segala macam. Siswa disuruh pulang karena belum datang makan siangnya, udah pulang aja deh kan. Tapi mana dari sorga tidak pernah terlambat. Tiap pagi bangsa Israel bangun bisa terlambat mereka, tapi mana tidak pernah terlambat turun dari sorga. Tiap hari Pak, mujizat. Amin. Tapi waktu mereka masuk tanah perjanjian, mana itu berhenti. Nggak ada mana lagi. Mereka makan dari mana? Mereka dipelihara Tuhan dari apa? Ini waktu mereka tiba di tanah perjanjian, mana itu berhenti. Tuhan pelihara mereka dengan apa? Hasil dari tanah itu. Keren gak Tuhan? Saya cerita gini saudara gak keren loh, kayaknya biasa aja Tuhan. Saudara lihat. Tuhan gak pernah bisa dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Di kondisi situasi padang gurun yang kering tandus, dia punya cara untuk memelihara umatnya, amin. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, yang Tuhan bilang, ini tanah yang limpah air susu dan madu. Ini tanah yang subur, ini kayak yang luar biasa. Mereka gak perlu mana lagi. Makanya Tuhan hentikan mana. Tapi Tuhan pelihara mereka dengan apa? Hasil dari tanah itu. Keren gak Tuhan? Tuhan selalu punya cara yang unik. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara saudara. Tahun 2024 mungkin Tuhan pelihara saudara dengan cara yang luar biasa. Percaya gak saudara? Tahun ini Tuhan punya cara sendiri untuk memelihara hidup kita. Gak terpengaruh. Mau keadaan, kondisi gonjang ganjing. Kita harus punya keyakinan yang sungguh. Kita harus tetap belajar mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara hidup kita. Amin. Asalkan saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ini masalah terbanyak orang Kristen kan mau dipelihara Tuhan tapi gak mau hidup dalam perjanjian. Apa itu perjanjian? Tadi saya sudah katakan. Perjanjian itu tidak pernah melibatkan satu pihak aja. Selalu dua pihak. Amin. Pihak pertama mengerjakan bagiannya. Pihak kedua punya bagian yang dikerjakannya. Maka semua konsekuensi dari perjanjian itu akan terlaksana dan terjadi. Bagaimana mungkin pihak pertama tidak mengerjakan bagiannya, terus suruh pihak kedua mengerjakan bagiannya? Tidak adil itu, tidak fair itu saudara. Yang namanya perjanjian itu, pihak pertama punya bagian yang dikerjakan, pihak kedua punya bagian yang dikerjakan. Maka ketika pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua mengerjakan bagiannya. Semua konsekuensi dalam perjanjian itu akan terjadi dan terlaksana. Saudara mau mengalami pemeliharaan Tuhan? Hidup dalam perjanjiannya. Kerjakan bagian saudara. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kerjakanlah. Kalau Tuhan mau saudara mengampuni, mengampunilah. Kalau Tuhan mau saudara berdoa, berdoalah. Kalau Tuhan mau saudara bersyukur, bersyukurlah. Kalau Tuhan mau saudara memberi, memberi dan berbagilah. Kalau Tuhan mau saudara apa? Setia, setialah. Kalau saudara mau saudara bekerja dengan baik, bekerjalah dengan baik. Kerjakan bagian saudara. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Percayalah Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Jangan saudara cuma dibodoh-bodohin dengan klaim, main klaim janji Tuhan aja. Itu sudah nggak perlu klaim, janji Tuhan pasti dia kerjakan kalau sudah mengerjakan bagian saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang bodoh dan tidak sportif, tidak fair, saudaraku. Kita cuma diajar klaim janji Tuhan. Hei, saudara nggak perlu klaim janji Tuhan juga Tuhan akan genapi. Emang Tuhan perlu pakai kita? Dia bukan manusia kata Alkitab yang bisa berdusta. Tuhan kalau berjanji dia pasti menggenapi. Kalau karismatik Pantekosta ini kita diajar terlalu lebay kadang-kadang. Klaim janji Tuhan saudaraku. Ya saya percaya. Cuma saudara gak perlu klaim lah. Fokusnya bukan pada klaim janji Tuhannya dong. Fokusnya pada apa? Kerjakan bagian saudara. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup saudara. Kalau Tuhan suruh bertobat, bertobat. Saudara disuruh bertobat, nggak mau bertobat, tapi klaim janji Tuhan. Kan repot.
Tuhan suruh bersyukur, kita bersungut-sungut. Tuhan suruh ngampuni, kita malah kepahitan. Tapi kita klaim janji Tuhan. Gimana caranya? Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara hidup kita. Kerjakan bagianmu, Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Dan saudara jangan ragukan, dia Tuhan yang tidak pernah berdosa. Dan dia sanggup memelihara hidup kita dengan cara yang unik. Saya pernah bagikan nggak ya di sini? Saya ingat pernah ya kayaknya. Saya lupa apakah saya pernah bagikan, tapi nggak apa-apa, saya ulangi aja kepada saudara. Tuhan bisa memelihara hidup kita bahkan gini, dengan sesuatu yang berkelimpahan. Tapi Tuhan juga bisa memelihara kita dengan apa? Segenggam demi segenggam. Sedikit demi sedikit. Ingat nggak saudara? Nggak ingat ya? Saya juga nggak ingat sih saya pernah bagikan apa enggak sih. Tapi saya ulangi aja ya. Alkitab menceritakan bahwa ketika ada 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Membutuhkan makan karena mereka sudah berhari-hari ikut Yesus, lapar Pak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hei kasih mereka makan. Mereka nggak hanya butuh pengajaranku, mereka juga butuh makan karena udah berhari-hari ikut Yesus kan. Murid-murid bilang, dari mana guru? Kita nggak punya uang, kas kita terbatas, persediaan kita juga kurang sedikit dibandingkan banyak orang yang mau makan, gimana caranya? Tuhan berkata gini, apa yang ada pada kalian? Kami cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. 5 roti, 2 ikan, yang mau makan berapa? 5.000 laki-laki, belum perempuan, anak-anak. Taruhlah kalau satu laki-laki bawa 1 istri. Bukan poligami ya, dia monogami. Itu ada 10.000 orang kurang lebih Pak. Yang ada cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus bilang kesini, yang 5 roti 2 ekor ikan. Saudara mau pakai rumus apa, kalkulator merek apapun gak akan bisa masuk Pak. Tapi Tuhan mengucap syukur, dia memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Sudah tahu apa yang terjadi? Semua orang, ribuan orang itu bisa makan cicip-cicip apa kenyang? All you can eat. Itu all you can eat itu udah di Alkitab itu. Mereka makan sesuka mereka. Gak ada ayatnya gini. Petrus bilang, saudara-saudara tolong ya. Karena persiapan kita terbatas. Kita gak nyangka nih orang membludak begini. Tolong ingat teman sebelah ya kalau makan ya. Gak ada itu ayat. Gak juga saya temukan ayat Petrus bilang, saudara-saudara tolong cicip-cicip aja lah. Ganjel buat ganjel. Gak ada ganjel-ganjel gitu. Alkitab bilang, Alkitab tulis. Semua orang yang ada itu makan sesukanya sampai kenyang. All you can eat itu saya bilang. Semua makan sesukanya. Mau nambah? Boleh. Ada sisa enggak Pak? 12 bakul sisa. Kenapa ada sisa? Karena mujizat itu terjadi di Israel kan. Kalau terjadi di Manado enggak ada sisa ya kan. Karena di Manado itu saudara, karunia Roh Kudus itu kan ada 9 Bu di Alkitab. Nah di Manado tambah 1 jadi 10. Itu karunia namanya babungkus. Ah itu dia ya. Jadi kalau itu mujizat terjadi di Manado saya perkirakan tidak akan ada sisa. Tapi saudara tahu itu hari itu seluruh Tuhan berkati, Tuhan pelihara mereka, Tuhan cukupkan keperluan mereka sampai berkelimpahan, ada sisa 12 bakul. Saya bisa bayangin ya, itu di padang itu seluruh ribuan orang kan, itu berisik Pak suara, lebih daripada pujian kita tadi mungkin. Berisik dengan suara apa? Sendawa orang. Itu saut-sautan tuh kan, kenyang kan mereka. Bayangin 10.000 orang. Itu bayangin berisik banget tuh. Tuhan bisa pelihara dengan kelimpahan. Tapi saudara juga baca Alkitab kan. Ada saatnya Tuhan tidak pelihara dengan kelimpahan. Tuhan pelihara seorang janda di Sarfat. Tidak dengan kelimpahan. Tapi dengan apa? Segenggam demi segenggam. Ingat 3,5 tahun tidak turun hujan di Ishak. Terjadi kekeringan, kelaparan melanda negeri Israel waktu itu. Orang susah makan. Ini ada seorang janda di Sarfat. Sedang nyari kayu bakar untuk makan terakhir, masak terakhir buat anaknya. Dia cuma punya segenggam tepung dalam tempayannya. Dan hari itu dia cari kayu bakar untuk masakan terakhirnya. Besok dia akan mati pelan-pelan dengan anaknya. Gak tahu mau apa lagi ini mau dimakan kan. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan namanya Elia kan. Pendeta Elia datang. Lapar juga Elia nih. Jangan saudara pikir mentang-mentang pendeta terus krisis kelaparan terjadi dia kenyang terus. Enggak.
Lapar juga pendeta saudaraku ya. Kering juga, lapar juga. Susah juga. Datang ke janda ini. Dia bilang, Bu, bisa nggak ibu bikinin saya roti? Saya udah lapar nih. Pak, Bapak ini kelewatan. Saya cuma punya segenggam, Pak. Ini masakan saya terakhir. Saya nggak tahu besok mau makan apa. Ya saya tahu Bu. Tapi bisa nggak tuh yang segenggam itu ibu masakin dulu buat saya. Nah loh kalau ibu jadi janda di Sarpat mau nggak Bu? Belum tentu ya kan. Gila nih pendeta nih. Ya kan. Pendeta nggak tahu diri nih. Ya kan. Tapi janda Sarfat ini ingat kata-kata Nabi itu. Nabi Eli bilang ini, kalau ibu buatkan buat saya dulu. Percaya gak ibu? Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Minyak dalam botolmu tidak akan pernah berkurang. Ibu ini melangkah dengan iman. Mungkin mikir, tapi melangkah dengan iman. Itu yang saya bilang, dia mengerjakan bagiannya. Dia ambil segenggam yang ada dalam tempayan itu, dia bikin kue. Logikanya, segenggam tepung yang dia ambil, sisa berapa di tempayan? Habis Pak. Dan dia tahu habis Pak. Dia bikin buat Elia. Dia kasih buat hamba Tuhan ini. Elia bilang, sekarang balik. Sekarang bikin buat kamu dan anakmu. Waktu mungkin dia balik, dia jalan, mungkin mikir juga nih. Lah tadi kan udah tinggal segenggam, itu habis dong. Enggak. Tapi mungkin ada banyak peperangan di sini. Tapi dia tetap melangkah dengan percayanya. Dia melangkah. Waktu dia ke dapur. Dahsyat luar biasa. 30 karung. Hah? Begitu enggak? Enggak ada. Gitu kan maunya kita. Kalau kita kan maunya langsung 30 karung kan. Enggak ada. Di Alkitab enggak ada begitu. Bu. Waktu dia ke dapur. Dia enggak ngelihat 30 karung Pak. Dia buka tempayan, dia kaget Pak. Ada segenggam lagi. Dia ambil segenggam ini, dia masak. Dia kasih buat anaknya makan. Habis kan logikanya kan. Dia ke dapur lagi. Dia buka lagi. Ada lagi segenggam. Dia bikin buat dia. Besok dia pagi dia buka. Ada lagi. Tuhan pelihara janda ini dan anaknya selama musim kekeringan itu. Dengan segenggam demi segenggam. Enggak 30 karung. Tapi itu mujizat enggak? Itu pemeliharaan Tuhan enggak? Kalau kita kan maunya 12 bakul terus kan. Enggak. Tuhan punya cara yang unik untuk memelihara kita. Ada saatnya dia sanggup memelihara hidup kita dengan kelimpahan. Tapi ada saatnya dia pelihara hidup kita dengan apa? Segenggam demi segenggam. Pernah ngalami enggak? Tuhan pelihara segenggam demi segenggam. Pernah? Begitu kita perlu, ada. Pasti buat keperluan kita. Besok ada kebutuhan lagi kan? Ada lagi. Oh cuma saya yang ngalami itu ya. Saudara gak pernah ngalami gitu? Pernah ya? Pertanyaan saya, itu pemeliharaan Tuhan? Yes. Jadi Tuhan punya cara yang unik, makanya jangan khawatir. Saudara berjalan dalam perjanjian Tuhan. Saudara akan lihat, dia pasti menggenapi janjinya. Mungkin tidak selalu dengan cara kelimpahan. Tapi dia tetap pelihara kita. Sekalipun dia pelihara kita dengan segenggam demi segenggam. Coba lihat wajah samping ini, wajah kelimpahan. 12 bakul atau wajah segenggam demi segenggam. Ya. Apapun itulah yang penting Tuhan pelihara hidup kita. Yang kedua, saya udah mau selesai. Alkitab bilang gini, waktu mereka masuk di tanah perjanjian, mana berhenti Pak. Mereka makan dari mana? Mereka dipelihara Tuhan dengan apa? Hasil. Katakan sama-sama, hasil. Hasil dari tanah. Nah, kalau mereka dalam tahun itu katanya menikmati hasil dari tanah itu. Pertanyaan saya, kalau mereka mau nikmati hasil dari tanah itu, ada prosesnya nggak? Apa prosesnya? Mereka mesti tanam. Mereka mesti nyiramin. Betul? Mereka mesti kasih pupuk. Baru mereka bisa menikmati hasilnya. Kalau mana? Langsung, instan. Itu di padang gurun. Waktu mereka di padang gurun, nggak bisa begitu Pak. Dari mana mau nanam, kapan waktunya mereka mesti pindah-pindah begitu kan.
Tuhan kasih mana tiap hari Pak. Tapi waktu mereka tiba di tanah perjanjian, Tuhan mau mereka hidup sebagai umat perjanjian. Hidup dengan mentalitas perjanjian. Mentalitas perjanjian itu Pak, menghargai semua proses dalam kehidupan. Bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tapi selalu prinsipnya gini, Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan proses lebih daripada hasil. Mereka menikmati hasil tanah itu, tapi mereka harus melewati prosesnya. Nah seringkali yang banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen masa kini adalah kita mau instan. Instan bukan mentalitas umat perjanjian. Kita maunya instan, maunya gratisan, maunya serba cepat. Saya tahu kita hidup di satu dunia, di satu zaman di mana semuanya sekarang serba cepat, serba gampang, serba mudah. Kalau perlu nggak ada proses, langsung abrakadabra jadi. Seringkali itu membuat kita terpengaruh iman kita. Kita mau serba cepat. Enggak. Saya pelajari Alkitab ya. Pertanyaan saya gini, dengar baik. Tuhan bisa lakukan instan nggak? Tuhan bisa lakukan seketika nggak? Bisa, tapi terbanyak saya pelajari Alkitab. Tuhan tidak lakukan dengan cara itu. Kalau engkau ingin menikmati hasil yang terbaik, kau harus belajar menghargai proses dalam kehidupan. Amin. Hiduplah sebagai umat perjanjian dengan mentalitas perjanjian. Jangan mau instan. Jangan semua mau cepat. Kita kadang-kadang mau lihat hasil cepat tapi kita nggak mau prosesnya. Makanya hari ini kalau Tuhan izinkan kau melewati masa-masa sulit, itu bagian dari proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk kau melihat hasil yang luar biasa. Amin. Iya. Pelajari Alkitab ulang. Lihat orang-orang terbaik yang dicatat di Alkitab. Sudah pelajari? Semua orang terbaik yang dicatat di Alkitab, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan yang dicatat di Alkitab. Ada nggak yang instan? Nggak ada. Semua pahlawan iman, orang-orang terbaik yang Tuhan temukan dan ditulis di Alkitab selalu melewati proses. Daud sebelum dia jadi raja yang sangat luar biasa di Israel, dia lewati proses panjang. Yusuf sebelum dia berkuasa di Mesir, dia lewati proses yang panjang. Musa sebelum dia tampil menjadi seorang pemimpin bangsa itu dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Musa lewati proses panjang 40 tahun Pak. Abraham sebelum dia menikmati dan mengalami semua yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, dia lewati proses gak mudah. Kita maunya instan, doa. Tuhan dalam nama Yesus amin. Bahasa amin, dahsyat Tuhan. Kita maunya begitu, gak bisa. Saya pelajari Alkitab dan saya temukan prinsip ini. Tuhan bisa lakukan seketika? Bisa. Tapi terbanyak Tuhan lebih suka lewati prosesnya. Amin. Supaya apa? Karena ini prinsipnya. Tuhan bukan sekedar mau memberkati kita. Tuhan bukan sekedar mau memelihara hidup kita. Yes, dia mau pelihara hidup kita. Saudara jangan ragukan itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau mendidik hidup kita. Tuhan mau melatih kita. Kenapa waktu mereka sampai di tanah perjanjian, kenapa sih mana itu berhenti? Kenapa enggak Tuhan lanjutkan aja mana itu, kan enak, enggak perlu kerja lagi Pak. Enggak, Tuhan bukan hanya mau memberkati bangsa Israel. Tuhan mau mendidik dan melatih umatnya. Supaya mereka menghargai proses-proses dalam kehidupan. Siapa yang mau menuai, dia harus menabur. Kita mau menuai, tapi kita enggak pernah mau menabur, itu pencuri Pak. Betul enggak saudara? Itu rampok pencuri yang mau menuai tanpa pernah mau menabur. Saudara mau mengalami janji dan pemeliharaan Tuhan? Tabur. Pak. Kita nggak pernah mau menabur, tapi kita mau menuai. Enggak. Yesus, waktu dia datang ke dalam dunia ini, tujuannya dia apa Pak? Yesus datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya. Betul? Mati di kayu salib, betul nggak saudara? Bisa nggak dia shortcut aja? Ambil jalan pintas. Bisa dong. Tiba-tiba datang langsung. I am here. Langsung naik ke atas kayu salib sendirian. Mati. Yang penting kan mati. Bisa enggak? Tapi kenapa dia mesti datang? Dikandung oleh seorang perawan bernama Maria. 9 bulan, 9 minggu, 9 hari. 9 minggu, 9 hari, 9 bulan, 9 hari. Dibawa kemana-mana. Dari Nazaret si Maria sama Yusuf mesti datang ke Bethlehem dengan kandungan yang besar, nggak gampang saudaraku.
Zaman dulu belum ada transportasi kayak sekarang, Pak. Terus rumah nggak ada yang nyiap tampung dia. Sampai akhirnya lahir di sebuah tempat yang sangat sederhana. Benar nggak Saudara? Nggak layak. Begitu lahir, Herodes marah-marah mau bunuh. Mesti dibawa ke Mesir, Pak. Saudara tahu perjalanan dari Bethlehem ke Mesir? Itu nggak gampang, Pak. Mereka mesti lewati jalan panjang, penuh tantangan. Padang gurun yang tandus gersang. Lewat. Terus dari Mesir mereka kembali lagi ke Nazaret lewat perjalanan panjang. Yesus harus tumbuh di keluarga ini, Pak. Tumbuh dia. Kemudian dia mesti bantu keluarganya sebagai tukang kayu, Pak. Baru umur 30 tahun dia keluar dari keluarganya. Selesai tanggung jawab buat keluarganya. Dia mulai mengerjakan pelayanannya. Dia dicemooh, dia dihina, dia ditolak. Bahkan dia disiksa, dia mati kayu salib. Kan prosesnya nggak gampang, Pak. Bisa nggak Yesus lakukan langsung sih? Bisa nggak? Bisa aja, orang dia Tuhan kok. Tapi kenapa dia nggak ambil shortcut, dia nggak ambil jalan pintas? Karena Tuhan selalu menghargai prosesnya. Petrus satu kali bilang begini, waktu Yesus kasih tahu, aku sebentar lagi akan masuk ke Yerusalem dan aku akan disiksa, dianiaya dan bakal akan dibunuh dan aku mati di salib. Petrus bilang gini, nggak bisa guru, ngapain begitu? Nggak boleh ada yang ganggu guru, nggak boleh ada yang usik guru. Yesus senang. Yesus bilang gini, enyahlah engkau iblis, engkau sebuah batu sandungan buat aku. Lalu kemudian Yesus katakan begini sama Petrus, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Tuhan suka dengan hasil. Tuhan mau memberkati saudara. Jangan ragukan itu, Tuhan pasti mau. Tapi seringkali dia kerjakan itu lewat sebuah proses dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan sebuah podcast. Saya nggak tahu saudara menyaksikan juga. Podcast dari orang yang terkenal di Indonesia sebenarnya. Nah waktu itu yang membuat saya tertarik adalah podcast itu membahas tentang fenomena yang sedang terjadi hari ini di kalangan Gen Z. Gen Z itu generasi Z. Saya ini generasi X, saudaraku. Jadi atas saya itu generasi baby boomers. Generasi Z hari ini polanya apa fenomenanya gini. Mereka ketika selesai kuliah, selesai kerja, mereka kerja. Fenomenanya gini, mereka tuh nggak bertahan. Sering pindah-pindah kayak kutu loncat. 2 bulan kerja, 3 bulan kerja pindah. Kenapa katanya? Karena alasan-alasannya kadang-kadang sepele yang receh. Karena suasana kerja nggak enak, dia pindah. Terus dimarahin bos, ditegur bos, dia pindah. Jadi untuk Gen Z hari ini bertahan di sebuah tempat pekerjaan itu nggak gampang katanya. Mereka punya mentalitas kayak begitu, gampang. Itu sebabnya mereka sering disebut sebagai apa? Generasi strawberry. Sudah tahu kenapa mereka dinamakan generasi strawberry? Strawberry itu bagus, indah, keren, kelihatannya kan. Tapi kalau sudah nih ke Lembang, dari Jakarta nih kita dari Jakarta ke Lembang kan, lihat kebun stroberi, bagus-bagus ya, keren. Kita tertarik kan, kita bawa kan, kumpulin, masukin di dalam plastik, kita bawa ke Jakarta. Begitu lewati jalan Cipularang, bos, berkelok-kelok, turunan, tanjakan, segala macam, sampai di Jakarta. Kita mau nikmati, buka, bonyok. Stroberi itu gitu, keren, bagus, tapi gampang bonyok. Nah generasi ini dinamakan gitu. Lalu kemudian narasumber dalam podcast itu mengatakan begini. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena Gen Z hari ini dibesarkan secara umum ya ini ya. Mereka dibesarkan secara umum dalam keluarga-keluarga yang secara ekonomi sudah lebih mapan. Mereka selalu dimanjakan dengan fasilitas. Mereka tidak tahu lagi apa artinya kata tidak. Kalau zaman kita ini yang generasi X, siapa yang generasi X sih? Generasi X, baby boomers. Itu masih ingat gak kita waktu kita zaman kita ya kan? Saya ini waktu sekolah Pak. Itu kadang-kadang mesti gelantungan kan di bis ya. Itu kadang-kadang cuma 1 kaki Pak. Di pintu Metro Mini itu. Bergantung bertahan sampai sekolah tuh. Kalau sekarang kan beda. Mereka udah diantar sama supir, ada yang pakai ajudan. Makanya gini, saudara kalau masih punya anak, ya remaja, dahsyat. Ini kode ya, waktu saya udah habis ya, oke. Ya nggak apa-apa, setengah jam lagi saya selesai. Oh kelamaan ya.
Kita seringkali tergoda untuk take over. Jadi katanya salah satu juga penyebabnya orang tua zaman sekarang ini. Kita ini kan dulu susah ya. Jadi kita gak mau anak kita susah kayak kita. Jadi kadang-kadang kita overprotective. Kita ambil alih semua tantangan-tantangan yang harusnya mereka hadapi. Padahal sebenarnya kita sedang membunuh mentalitas mereka. Karena tantangan-tantangan itu bagus buat anak-anak kita. Loh, kita dulu nih waktu sekolah ya, dimarahin sama guru. Oh kalau guru zaman dulu kan marahnya macam-macam tuh, ada yang lempar kapur, lempar penghapus, pakai penggaris panjang. Kita disabet kadang-kadang di ini kita digini. Pokoknya macam-macam lah caranya. Digebrak meja gitu kan. Kita pulang nih. Kita kasih tahu sama orang tua kita. Orang tua kita ngapain Pak? Datengin ke sekolah, labrak gurunya. Enggak, kita dimarahin. Lu kenapa nakal lu di sekolah? Nggak mungkin guru marah kalau lu nggak nakal, kan gitu kan Pak. Makanya kita udahlah jangan kasih tahu dah mendingan. Ya kita kasih tahu juga malah ditambah marah sama orang tua kita. Udahlah kita simpen aja dalam hati ya kan. Benar gak Sobi? Tapi coba anak sekarang digituin. Oh jangan digituin Pak. Dimarahin sama gurunya ya, pulang dia. Kasih tahu sama emaknya, sama bapaknya. Ini emaknya sok jago lagi kan. Lu langsung datang ke sekolah. Bu, saya aja sebagai orang tua gak pernah marahin anak saya. Ibu bukan orang tuanya. Dilabrak tuh guru. Kita seringkali mencoba men-take over tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya kalau anak saya cerita, saya kan kalau jemput anak saya, gimana? Anak saya namanya Ebenezer. Gimana Ben hari ini Ben? Biasa Pak. Kebanyakan biasa terus kalau ditanya kan. Tiap hari saya nanya gitu. Satu kali saya jemput dia, saya nggak nanya. Dia masuk mobil, saya setelah pulang. Dia yang ngomong, tumben Pak nggak nanya. Nanya apa? Biasanya Papa nanya, gimana kabarnya hari ini? Ya Papa udah tahu jawabannya, biasa. Kali ini nggak biasa Pak. Dia bilang gitu. Kali ini dia nggak biasa katanya. Kenapa nggak biasanya? Ini ada temanku dia mulai curhat cerita teman. Itu biasa nak. Ya kan? Biasa aja itu. Wah malah guruku bela-bela dia Pak. Aku yang dimarahin sama guru. Terus, iya aku jengkel, aku kesel Pak. Udah biasa itulah. Ada api aja biasa udah. Saya gitu tuh. Makanya waktu kepala sekolah saya menghadap ke dia. Waktu mau masukin anak saya sekolah. Dia pertanyaan terakhirnya gini. Pak kalau misalnya ada sesuatu anak Bapak di sekolah. Gimana reaksi Bapak? Tergantung. Kalau itu kesalahan anak saya dan itu masalah-masalah biasa aja Pak. Ya namanya anak hadapilah. Tegur anak saya Bu. Kalau di wilayah sekolah itu tanggung jawab ibu. Di rumah tanggung jawab saya. Asal jangan main fisik. Kalau udah main fisik ya pasti saya akan pertanyakan. Wah baru kali ini saya dapat orang tua kayak Bapak nih katanya. Kalau sekarang Pak orang tua sekarang main medsos Pak. Makanya guru-guru takut sekarang. Kalau dulu kan anak murid yang takut sama guru. Sekarang guru takut sama orang tua murid. Kita seringkali take over tanggung jawab. Tantangan-tantangan yang harusnya dihadapi oleh mereka kita take over. Makanya mereka tuh jadi generasi strawberry. Rapuh mental mereka. Ditegur dikit, nyerah, mundur. Saya mau beritahu mas gini, Tuhan bukan hanya mau memberkati kita. Dia Tuhan juga yang mau mendidik dan melatih kita. Supaya kita menjadi umat perjanjian yang punya mentalitas pemenang. Kita tidak akan pernah menyerah dengan semua tantangan-tantangan yang terjadi. Kalau hari ini saudara belum lihat Tuhan menggenapi janjinya, itu bukan karena Tuhan tidak menggenapi janjinya. Itu karena Tuhan sedang melatih kita untuk membentuk mentalitas kita. Selamat hidup dengan mentalitas umat perjanjian. God bless you. Hargai semua proses dalam hidup saudara. Karena Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin. Katakan burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayakah saudara, Tuhan sanggup pelihara hidup kita? Mari sama-sama katakan, musim makan selalu musim bisa silih berganti dalam hidup kita. Kita tetap percaya kasih-Nya. Haleluya. Tak akan berubah sampai ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, oh ku yakin melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena, yuk sama-sama dengan iman, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Diam di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan pasti mengenyangkan dan memelihara hidupku dan peliharaku seumur hidupku. Saya nggak tahu situasi saudara hari ini, musim-musim apa yang sedang saudara lewati hari ini. Tapi yang saya tahu, musim apapun itu, engkau tetap punya Tuhan yang setia buat hidupmu. Dia pasti memelihara hidup kita. Hiduplah dalam perjanjian. Hiduplah sebagai umat perjanjian. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara lebih jelas. Roh Kudus mengajar umat-Mu lebih kuat lagi Tuhan. Supaya waktu-waktu ini mereka terus berjalan sebagai umat perjanjian. Mereka mengerjakan bagian yang harus mereka kerjakan dalam hidup. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu buat hidup mereka. Kami tidak akan pernah menyerah dengan semua situasi ini. Kami gak akan bersungut-sungut dan mengeluh buat semua situasi ini. Kami mau tetap bersyukur dan tetap mempercayai bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, Engkau Tuhan yang selalu sanggup memelihara hidup kami. Dengan cara-Mu yang unik tuh. Dengan cara-Mu yang tidak terduga. Dan di dalam waktu-Mu yang tepat. Engkau pasti menggenapi janji-Mu buat kami. Berkati umat-Mu hari ini. Apapun situasi mereka. Kuatkan mereka, topang mereka.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Kita angkat kedua tangan kita, kita arahkan hati kita hanya kepada Yesus, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.